Bentar ya. Oke, nah berarti ini fi'il apa kalau anifan? Madhi, mudhari, atau amr? Atau bukan fi'il? Fi'il apa ini? Jawab. Tanawala fi'il Jawab. apa? Madhi, mudhari, atau amr, teman-teman? Oh, Madi. Madhi, bagus. Bentar ya. Oh, ini ketemu. Oke, nah teman-teman coba kita ini ya. Satu-satu. Tanawala dibaca apa? Aliyun, aliyan, apa aliyin? Aliyun. Aliyun, bagus. Jatuh setelah fi'il ya. Berarti namanya apa ini? Fa'il. Fa'il. Oke. Yang dibaca rofa nanti konsisten saya warnain biru ya, teman-teman ya. Sampai bawah nanti saya warnain biru yang fa'il. Oke. Al-futuroriru. Ada fi'il, ada fa'il. Oh, Berarti ini apa? Futur. al-futuro. Oke. Nah. Futur. Tanawala aliyun al-futuro anifana. Ini kalau kita i'rab ya lah. Ini udah mulai di bahasa Arab ya, teman-teman ya. Aliyun. Fa'ilun. Nah, fa'il dibaca rofa ya. Fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun. Alamatu Zahiratun. rafa. Fi akhirihi li'annahu ismul. Ismul apa? Ismul Ismul mufrad. Mufrad. Iya. Seperti itu teman-teman ya. Coba nanti insya Allah teman-teman bakal terbiasa dengan sendirinya ya. Oke. Fa'ilun marfu'un. Nah, sekarang al-futuro anifan. Oke. Al-futuro ini jadi apa? Fatur, futur bisa bacanya. maf'ul Maf'ul bih. ya. Oke. Al-Bay. Anifan jadi apa teman-teman? Gorof. Tadi. Dorof. Nah, benar sekali. Dorof gitu aja ya. Dorof zaman atau dorof makan. Gorof Zaman. zaman. Dorof zaman, iya. Jadi kalau waktu kita bilang dorof zaman. Oke. Nah, teman-teman fa'il itu ada kalanya berupa isim dhohir. Fa'ilnya nampak ya. Bisa orang, bisa apa itu ya. Pokoknya nampak. Nah, nanti ada lagi fa'il berupa isim domir. Nah, domir itu kata apa? Masih ingat? Ganti. Kata ganti. Misalnya, saya sudah sarapan tadi, misalnya. Nah, mana fa'ilnya berarti ini? Tuh. Domir tu. Domir tuh. Nah, kalau saya tanya tanawal tuh, berarti mu'rab atau mabni? Tanawal tuh semuanya dulu. Tanawal tuh kira-kira mu'rab atau mabni teman-teman? Fi'il madinya. Mu'rab. Yakin? Mabni. Mabni. Ya, tanawal Sukun. tuh. Alas. Wah, bagus sekali. Masih ingat ya Sukun. berarti ya? Mabniun alas sukun. Nah, kita fokus di huruf terakhirnya fi'il ya. Karena huruf terakhirnya kita sukun, maka lamnya juga di sukun. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman sekarang saya tanya, mana fa'ilnya? Tuh. Domir tu. Start. Iya. Bentar. Oke. Fa'ilnya adalah domir tuh. Bagus sekali. Nah, oke. Nah, ini kira-kira tuh ini mu'rab atau mabni, teman-teman? Hmm. Tuh, domir tuh. Nah, kalau domir kemarin hukumnya apa? Masih ingat? Mabni. Domir mabni. Iya, mabani gitu ya. Fi mahali apa, teman-teman? Masih ingat? Kalau fi mahali berarti mahal apa ini? Ya. Persis kayak yang awal tadi. Fi mahal. Ana Mahal ya. rafa. Ropa. Iya. Oh, mahal. Nah, jadi kalau fa'il berarti fi mahali rof'in. Kalau Rafa. maf'ul bih berarti fi Rafi. mahali apa? Maf'ul bih. Nas. Nasbin. Nasbin, betul Nasbin. sekali. Kalau misalnya nanti ada domir setelah huruf jar berarti fi mahali apa? Cerim. Jadi, nah Jarlim. kita aja teman-teman ya, iya. Karena tuh ini posisinya menjadi fa'il, maka kita bilangnya nanti fi mahali, fi mahali, ya fi mahali rofin kayak gitu aja. Kalau Rafin. tuhnya aja iya. Oke, nah teman-teman ada lagi. Nah, saya lupa. Ada apa aja tadi sebentar-sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Naibul fa'il. Oh ya, ini fa'ilnya satu lagi ada masdar mu'awal. Oke. Nah, teman-teman masdar mu'awal itu gini ya. Oh iya, Masdar masdar. yang dikira-kirakan ya. Biasanya itu gini. Ada oke, oke, tapi nggak semuanya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman failnya itu dikira-kirakan ya. Ini tuh hasilnya ya juzu iktisor. Nah, seperti itu. Oke, kecilin teman-teman ya. Ini ya juzu ayak tasiro. Nah, ayak tasiro ini menjadi fiil ya teman-teman ya. Berarti nanti namanya i'rab mahaliyah. Oke, kalau ditanya ayak tasiro eh, fa'il. Nah, fi mahalli rof'in. Tapi teman-teman, kalau di i'rab satu-satu, jadi gini. Kalau ayak tasiro di sini kan nasab ya teman-teman ya. Ada an. Cuma Hmm. kalau nanti ditanya mana fa'ilnya ya juzu, maka kita jawab ayak tasiro. Seperti itu ya. Nah, ini berarti apa menjadi fa'il. Fa'il
fi mahali rofin. Aslinya yajuzu al-iktisoru. Cuma di sini musonifnya menghendaki pakai versi masdar muawwal seperti itu teman-teman. Oke, dari sini mungkin ini nggak terlalu kita bahas mendalam ya, soalnya jarang ketemu kayak gini ya. Kalau nggak ya di kitab-kitab itu yang sering banget keluar. Jadi kayak gitu. Ya juzu ayat tasir. Oke, sekarang kita ke naibul Failnya fa'il. gimana Ustazah? Oh ya, saya ulang lagi ya. Oke, ya juzu. Kalau ditanya nanti ya juzu ayat tasiro mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu kata ayat tasiro. Nah, Iya, ayat Siro. tasiro ini namanya masdar muawal, masdar yang dikira-kirakan. Jadi teman-teman nanti masdar ada dua. Ada masdar sorih, ada masdar muawal. Masdar sorih itu berarti masdarnya bentuknya nampak teman-teman. Kayak misalnya kalau di tasrifan nomor 3. Fataha yaftahu fathan. Koro ayat ro'u apa? Bisa Quran, Quran atau kiroatan. Iya. Quran. Ada lagi sami ayasma'u Samaan. sama. Nah, itu namanya master ya, teman-teman. Kalau di tasrifan nomor 3 itu namanya master. Nah, teman-teman karena di sini penulisnya nggak mau nulis master yang asli, maka di sini boleh pakai an masdaria terus pakai fiil mudhari. Tapi nanti kalau ditanya mana failnya? Failnya berupa lafat ayat tasiro. Berarti ayat tasiro kayak gini tuh namanya nanti mahal ya. Mahal apa sekali lagi? Rofa, nasab atau jar atau jazm. Pak. Ya, mahal rofa. Benar sekali, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Ini kayaknya nggak usah dibahas mendalam ya, teman-teman ya. Intinya failnya di sini gitu ya. Di an yaktasiro seperti itu. Oke, boleh lanjut ke naibul fa'il, teman-teman? Nah, Lanjut dulu ya. Oke. Naibul fa'il. Tadi kan kalau fa'il jatuh setelah fi'il maklum. Nah, berarti kalau naibul fa'il jatuh setelah apa? fi'il majhul. Fi'il majhul. Oke. Masih ingat kita pakai yang fi'il madi aja dulu. Fi'il majhul. Pengamalannya gimana, teman-teman? ثم أوله Koma di awal, kasroh Apanya? sebelum an. Iya, benar sekali. Luma Di doma awaluhu. awalnya. Luma awaluhu. وكسر ما قبل الأخير. Masya Allah. Waku siroma qoblal akhir. Oke. Naibul fa'il yang selanjutnya. Nah, sebentar ya. Naibul fa'il. Oke. Nah, berarti teman-teman naibul fa'il kemarin itu eh, pelakunya disebutkan nggak? Enggak ya? Coba-coba. Masih ingat nggak teman-teman? Saya, oh jangan saya terus ya. Misalnya Fatimah, oh jangan namanya laki-laki dulu. Siapa teman-teman nama? Oh Ahmad, Ahmad. Saya kehabisan nama. Oke, Ali. ini aja deh. Makan akala Ali. Oke, ini kita pakai normal dulu ya. Nanti teman-teman biar ingat cara menggesernya nanti. Masa, Dai? Akala Aliyun, Di? misalnya makan nasi. Ada yang Arab ya? Bentar. Belum. Oke, Jadi nah masa-masa. berarti ini gimana teman-teman nanti cara buat naibul fa'il. Bentar. أكل رز Terusdu. Ah, benar-benar. Sebentar ya teman-teman ya, ada iklan. Saya izin Di mute kursus dulu. ya, masuk kuliah. Sebentar ya. Ya, Oke. Oke, akala aliyun aruza boleh. Nah, jadi pelakunya alinya dibuang ya teman-teman. Cara membuatnya kayak gitu. Alinya kita buang dulu, terus kita baca Nah, berarti saya tanya sekali lagi. Aruzu di sini posisinya menjadi apa? Boleh dinyalakan lagi mic-nya? Oke, aruzu jadi apa yang teman-teman? Fa'il apa naibul fa'il? Iya, jadi naibul fa'il. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pelakunya sudah nggak disebut ya. Jadi kalau naibul fa'il itu teman-teman ada kalanya. Jadi gini, emang fa'ilnya emang sengaja nggak disebut ya. Karena yang pertama mungkin sudah tahu. Atau emang pengen dirahasiain gitu ya. Atau mungkin ya emang nggak mau nyebut gitu ya. Nah itu namanya apa fungsi dari naibul fa'il. Jadi di sini nasi telah dimakan siapa ya. Pokoknya dimakan gitu aja ya. Gitu. Ukila arruzu. Gitu ya teman-teman ya. Coba lagi misalnya. eh saya oh, Ahmad menolong bahasa Arabnya apa teman-teman? Sebentar. Soro. Soro. dan Nasoro. Nasara Coba kita pakai jumlah fi'liyah dulu ya. Ahmad telah menolong saya. Gimana berarti itu? Coba. Nusiro. Nasoro. Kita Soro. pakai normal dulu ya teman-teman ya. Nasoro
Ahmadu. Atau gini-gini, biar nampak nanti kita boleh pakai jumlah ini. Bentar. Ahmad. Nah, gini juga boleh. Ahmadu Nasoroka. Oke, teman-teman coba ya. Sekarang mana fiilnya? Nasoroka. Oke, mana fiilnya, mana failnya kira-kira di sini? Nasoro fi'il. Nasoro fa'ilnya ka. Failnya apakah ka? Ahmadu. Iya. Ka. Failnya berarti domir huwa yang kembali ke siapa? Ke Siapa Ahmad? iya. Ahmad. Oke, nah teman-teman, jadi gini. Ahmad Nasoroka. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kalau teman-teman ketemu domir setelah fiil pas. Nah, kayak ka atau ha. Berarti dia jadi maf'ul ya teman-teman ya. Yang kemarin kita pelajari di bab domir. Jadi kalau ada domir jatuh setelah fa'il. Kalau bentuknya ha sama kaf. Berarti dia jadi maf'ul. Nah, teman-teman coba sekarang. Kalau pengen kita rubah ke majhul gimana? Pelakunya kita hilangkan nanti. Nusirta. Siroka. Berarti Nusir. gimana? Nusiroka. Oke. Jadinya nusirta gitu ya teman-teman ya. Oke, gini ya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Oke. Ahmad telah menolongmu. Berarti kalau dimajulkan gimana? Ahmadnya kita hilangkan dulu. Berarti kayak gimana? Kamu Ditolong. telah ditolong. Ditolong. Jadi teman-teman ya, kan di sini kan objeknya berupa orang gitu ya. Oke, gini. Coba kita yang eh siapa tadi namanya? Ali telah makan nasi. Alinya kita hempaskan dulu ya. Kita nerjemahnya dari belakang. Nasi telah dimakan gitu aja. Nah, nanti sama kayak ini teman-teman ya. Ahmad telah menolong kamu. Berarti sama aja kan? Siapa yang ditolong? Dari belakang. Kamu Ditolong. telah Kamu ditolong. telah Sekali. ditolong. Nah, nanti Telah teman-teman ditolong. bener. Wujudnya tuh gini nanti Nusirta. ya. Nusirta, Masya Allah. Bener sekali ya. Nusirta. Nusirta. Gitu ya teman-teman ya konsepnya. Oke, contoh lain. Misalnya. Nah, biasanya kalau bentuk-bentuk kayak gini teman-teman bentuknya gini ya. Misalnya gini. Nasoroni. Nah, ini siapa kira-kira yang ditolong? Aku. Iya, bener. Nah, coba ya teman-teman. Ini pakai jumlah normal dulu. Ini jumlah isimnya apa fi'liyah? Fi'liyah ya. Oke. Sekarang saya tanya, di sini kan kalimatnya masih aktif teman-teman ya. Yang menolong siapa dulu? Ahmad. Yang Ahmad. ditolong siapa? Saya. Saya. Nah, berarti kalau di Indonesianya gimana dulu? Artinya, kalau dirubah ke majhul. Ahmad telah menolong aku. Telah ditolong. Iya. Nah, sekarang kita rubah ke majhul. Dirubah ke majhul berarti gimana? Aku telah ditolong. Nah, bagus. Berarti bahasa Arabnya apa? Nusir tuh. Bagus sekali. Nusir tuh. Seperti itu ya. Oke. Nusir tuh kita oh nudir tuh. Nusir tuh. Oke. Itu ya teman-teman ya untuk yang majhul ini. Nah, ini untuk yang apa tadi ya? Saya lupa. Sebentar. Jadi selanjutnya ada ini ya teman-teman ya. Masdar mu'awal. Jadi di naibul fa'il sama di masdar mu'awal juga ada masdar mu'awalnya. Yusannu ayyukot dima. Misalnya apa? Al-yumna gitu ya. Nah, oh tadi ini al-yumnanya dihilangkan ya. Yusannu ayyukot dima. Nah, ini teman-teman. Coba kalau saya tanya, mana naibul fa'ilnya? Sama kayak atas tadi. Yusannu ayyukot dima. Iya, bagus sekali. Ayyukot dima. Nah, teman-teman gini ya, master mu'awal. Masternya yang dikira-kirakan gitu ya. Yang ditakwil. Aslinya gini teman-teman. Yusannu at-taqdimu. Nah, itu masternya. Dari kot dama yukot dimu takdiman takdimatan ilakhiri. Iya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini nggak usah kita bahas lebih dalam. Oke. Oh, masdarnya nggak ditulis. Iya, jadi ini Ibu kita pakai versi fi'il mudhari plus an gitu Ibu. Oh, an plus fi'il mudhari. Nah, itu namanya masdar mu'awal. Jadi sekali lagi masdar ada dua. Ada masdar sorih, ada masdar mu'awal. Sorih itu yang kalau ditasrifkan nomor 3 ya. Qaddama yuqaddimu taqdiman. Berarti kalau istaghfaru yastaghfiru apa? Istaghfaru masdarnya apa? Istighfar. Istighfar. Oke, lagi misalnya
Misalnya lagi, apa teman-teman? Oke, ta'allama ya ta'allamu. Apa masdarnya? Aluman, Ta'alluman. Aluman. Lagi, ta'aluman, belajar, mengajar. Fataha Allama yaftahu. yu'allimu. Oh iya. Oke, fathah ibu yaftahu apa? takliman, Mm-mm. Kalau fathah Fathan. yaftahu, fathan, fathana. Itu Fathan. namanya fathan, masdar muawwal atau sorry teman-teman? Sorry. Yang barusan Sorry. sorry ya. re, Itu ya jadi masdarnya jelas. Tapi kalau muawwal berarti dia yang dikira-kirakan ya. Ini pakai an plus fiil mudhari seperti itu. Jadi kalau ditanya mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya ayqaddima. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana tadi? Fa'ilnya ayyak tasiru seperti itu. Jadi ya teman-teman ya. Ini untuk fa'il dan naibul fa'il. Loh, masih banyak. Gimana? Boleh lanjut atau mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman silakan mengenai fa'il dan naibul fa'il silakan. Atau kita lanjut dulu teman-teman? Ya, ya. Lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya Betul. nanti kalau ada pertanyaan silakan ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke naib. Oh, naibul fa'il mubtada. Oke. Mubtada. Nah, mubtada itu rumus umumnya di depan ya teman-teman ya. Rumus umumnya. Oke. Kaidah umumnya di depan. Nah, nanti mubtada itu bisa berupa isim mu'rob, bisa berupa isim mabni. Nah, teman-teman yang berubah-ubah itu yang mu'rob atau mabni masih ingat? Mu'rob. Rob. rob, Mu'rob bener sekali. Nah, nanti mu'rob itu lagi-lagi ketemu mufrad, ketemu musanna, ketemu jama. Jam. Oke. Nah, nanti coba di sini ada kata-kata Zaidun tolibun. Mana mubtada'nya teman-teman? Zaidun. Zaidun iya. Kalau teman-teman tanya loh, kok nggak ada alnya? Katanya kemarin mubtada ada alnya. Iya. Jadi kalau mubtada'nya berupa nama, nah nama kemarin sudah termasuk makrifat ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah makrifat maka nggak Ya. usah dikasih al ya. Jadi rumus umumnya mubtada itu makrifat. Sementara itu dulu ya. Padahal nanti bisa nakir. Tapi di sini kita pakai kaidah umumnya dulu ya. Mubtada hukumnya makrifat. Jadi kita bisa pakai salah satu. Karena dia ini sudah nama, maka nggak dikasih al nggak apa-apa. Loh ini kok ada? Ya nanti ada lagi ya. Oke. Zaidun tolibun. Kalau di Irob nanti Zaidun. Coba sebentar. Ibu Sufyan boleh di Irob. A'ribi ilal Arabiyah. Al kalimah Zaidun. Kalimatu Zaidun. Zaidin. Nah, Zaidun fa'ilun. fa'ilun. Mubtada. Zaidun fa'ilun mubtada. Zaidun mubtada. Mubtada. Zaidun mubtada marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Iya, oke. Nah, berarti kalau ini namanya isim apa teman-teman? Az-Zaidani. Ada ani. Namanya isim apa? Tim sana. Isim Nah, musanna. Ya. Oke, berarti nanti ya, tanda rofaknya dengan apa? Ini kan tadi dengan Alif. oh alif. dengan Alif. alif. Oke. Az-Zaiduna namanya jamak apa ini? Kalau ada wawu nun, masih ingat? Jama Jamak mudzakkar salim. Ya, namanya jamak mudzakkar salim. Tanda rofaknya dengan apa berarti? Wow. Dengan wawu. Iya, benar sekali gitu ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita oke, habis ini kita ke sini. Oke, ke mu'rab dulu berarti. Nah, coba teman-teman, tadi kan sudah isimnya yang berakal ya. Coba kita cari benda. Apa misalnya? Rumah-rumah itu besar. Nah, bahasa Arabnya apa? Rumah-rumah itu besar. Nah, kalau nggak ada nama, kasih al ya. Coba. Rumah-rumah itu besar. Nanti rumah, baitun jam'uhu. Iya, iya. Al-buyutu itu besar. Berarti apa? Al-buyutun. Bagus. Kabi. Al-buyutu Kabi. Oke. Masih ingat teman-teman, kenapa kok pakai kabiratun? Masih ingat alasannya? mufrad mu'annas. Jamaknya jamak. Benar sekali. Setiap jamak yang tidak berakal dihukumi apa? Mufrad, mu'annas. Mu'annas. Berarti khobarnya ini pakai mu'annas saja ya, ayah. Al buyutu kabiratun. Saya tanya, ainal mubtada? Ainal mubtada fi hadil jumlah? Al-buyutu. Oke, al buyutu. Al-buyutu. Nah, coba teman-teman. Oke, di sini ada Ibu Resti, boleh minta tolong di i'rab kata-kata al buyutu. Udah nggak bisa. Bisa, coba Ibu. Dicoba dulu. Al Al-buyutu mubtadaun. Apa lagi? Marfu. Oh iya, marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun Mm-mm.
Kalau dhamir Dhahiratun fi Dhahiratun akhirih. Mm-mm. li'annahu oh iya dhahiratun li akhirihi bi akhirihi li'annahu is jama Sama apa? jama taksir. Bagus sekali. Li'annahu jam'ut taksir. Oke, bagus sekali Ibu. Ya, ini namanya jamak taksir ya teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman masih bingung membedakan jamak, pokoknya kalau nggak ada una, ina, atau atun, atin, fix namanya jamak apa? Jamak taksir. Gampangannya teman-teman jamak taksir itu yang ini ya, yang polanya paling beda. Nggak ada una, ina, nggak ada atun, atin. Seperti itu ya. Oke, bagus Ibu. Nah, teman-teman semua berarti namanya jumlah apa ini semuanya? Ismiyah atau fi'liyah? Iya, ismiyah. Iya. Ismiyah. Oke, ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Mubtada'nya sudah al-buyutu. Berarti otomatis kabiratun menjadi Khobar mubtada. khobar. Iya, Khobar. bagus. Ya. Nah, sekarang teman-teman, ini kan oke al-buyutu ini mu'rab atau mabni? Kita kembali lagi. Mu'rab atau mabni al-buyutu? Mu'rab. Mu'rab ya. Ya, bisa berubah-ubah ya. Oke, nah, teman-teman sekarang kita langsung ke mubtada yang hukumnya mabni. Nah, teman-teman masih ingat nih, kira-kira yang mabni kemarin apa aja? Yang pertama, isim apa? Isim? Do? sini syarah Oh, domir. kita pakai isim domir dulu ya. Oke, misalnya. Oke, teman-teman, contoh. Misalnya, saya seorang artis. Nah, bahasa Arabnya apa itu? Mal Arabnya, saya seorang artis. Ana, Ana, apa artis? apa ya? Sudah lupa? Dulu kayaknya pernah. Di awal-awal dulu ya. Pernah. Oke, mumasilun ya. Oh, masih. Mumasilun, iya. Kalau saya tanya, ini anak mumasilun, kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah teman-temanku? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Kenapa ismiyah? Karena diawali oleh Oleh apa? Ini apa? isim gitu ya. Iya. Nah, saya tanya sekarang, ini oke, jumlah ismiyah jumlah diawali oleh isim. Berarti jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Mana mubtadanya? Ada ana. Ana, oke. Kalau saya tanya ana ini mu'rab atau mabni, teman-teman? Mabni. Mabni apa namanya? Alal fatih. Oke, nah teman-teman, ini nanti ada dua madhab ya, wakila, ini namanya mabniun alal fathi. Wakila mabniun alas sukun. Jadi yang dihukumi ada yang mengatakan nanya, ada yang mengatakan alifnya ini. Alif sampai hari kiamat tidak menerima harokat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak alif, wawu, ya, yang huruf mat itu kita hukumi apa? Sukun. Gitu ya. Apalagi alif ini, iya. Jadi teman-teman, kita pakai yang ini dulu coba. Kalau nggak kebalik ya, ini kalau nggak salah ini yang ulang huruf apa pas saya lupa. Nah, jadi intinya. Ana mumasilun. Oke. Nah, teman-teman, kalau ini kan isim domir. Ana. Nah, berarti ini kan isim domir. Isim domir itu hukumnya mabni. Cukup kita bilang. Mabniyun alas sukun wahuwa gini. Fi mahalli rof'in wahuwa mubtadaun. Gitu ya nanti ya. Fi mahalli rof'in. Nah, teman-teman masih ingat kalau saya bilang fi mahalli rof'in. Kan kalau mabni kan kita pakai embel-embel fi mahalli ya. Karena mabni itu nggak punya ini kan teman-teman ya. Nggak punya i'rab kan. Nah, fi mahalli rof'in wahuwa mubtadaun. Seperti itu. Ana mumassilun. Nah, selain isim domir ada apa lagi teman-teman? Ada apa lagi selain isim domir? Isim isyarah. Isim isyarah. Isyarah. Boleh. Isim isyarah yang jauh kayak apa teman-teman? Dalika. Oke, coba. Teman-teman masih ingat nggak kalau saya pengen bilang itu adalah sekolah. Nah, kita bilangnya gimana? Masih ingat nggak yang kemarin kira-kira? Dalika apa tilka? Madrasatu. Teman-teman ada yang coba. Tilka Saya suka keributan. Tilka. Nggak pakai al. Nggak pakai al. Oke, bentar ya, ada dua versi ini. Coba saya tulis dua-duanya biar Al adil ya. madrasah enggak ya? Nah, teman-teman ingat nggak kemarin kalau tilka madrasatun sama tilkal madrasatu? Kalau ada alnya ini sudah sempurna belum kalimatnya? Belum. Belum. Moto. Nah,
Tadi siapa yang ikut Pak Sali? Tilka madrasatun. Oke, tilka Tilka madrasatun. madrasatun. Iya, jadi teman-teman kalau mubtada khobar kayak gini ya, kita tanwin aja gitu. Ya, betul. Tilka madrasatun. Tilka menjadi apa? Tada. Mubtada, benar sekali. Madrasatun menjadi Khobar. 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 Nah, kalau gini teman-teman, tilkal madrasatu jumlahnya belum sempurna ya. Ini masih sebuah frasa ya. Jadi ini masih sekolah itu. Nah, sekolah itu apa? Nah, kita belum tahu. Ini masih ada titik-titiknya gitu ya. Nah, Ya. teman-teman mulai lupa ini. Nah, ini namanya isyarah, ini namanya musyar ilai, sesuatu yang ditunjuk. Oke, nah kalau saya tanya tilka, mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Mabni apa berarti ini? Paling ujung, mabniun alal. Fathi. Mabni. Selanjutnya, fi mahalli apa berarti? Mahali nasab. Nasbil. Loh, sebentar. Ali rafihi. Teman-teman ini ya, jadi ketika Huruf. teman-teman, Marfu. teman-teman nggak di harokatnya ini ya, Mubtada kalau udah marfu. mahal, Ya. benar. Kalau sudah di mahal, berarti kedudukannya tilka itu apa gitu aja ya. Kalau nanti mubtada Ya. ya kita bilangnya mahali rofin. Rofa. Kalau misalnya tilkanya nanti suatu saat menjadi maf'ul, berarti apa? Fi mahali Nasbil. nasbin. Kalau suatu saat tilkanya nanti jatuh setelah huruf jar, berarti apa? Fi mahali Jar. jari. Nah, jadi teman-teman sekali lagi kalau fi mahali, oke gini-gini. Kalau mabniun ala, berarti kita bilangnya di harokatnya ka, ya, di harokat huruf terakhirnya isim mabni. Tapi kalau kita misalnya menyebutkan mahal, berarti sesuai kedudukannya ya teman-teman ya. Kita tadi sepakat tilka termasuk isim apa tadi sekali lagi? Isim? Iya, isim mabni. Mabni. Oke, selanjutnya. Oke, bentar. Kita buka main map lagi. Ada apa lagi tadi? Oke. Mausul. Istifham. Oh, ada isyarah masih. Oke, nah ini kita buka ini teman-teman ya, biar nanti nulisnya nggak lama. Oke. Alladzi yaqra'ul kitaba thalibun. Nah, coba. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Kira-kira. Ismiyah atau fi'liyah? Teman-teman ini ya. Fi'liyah. Ya, Ismiyah atau fi'liyah? Ini namanya mubtada khobar. Ismiyah, iya. Jadi teman-teman, alladzi laisa harfun ya. Jadi alladzi itu bukan huruf ya, tapi isim, ya, oke? Isim mausul benar. Jadi kata didahului isim dinamakan apa jumlah ismiyah. Oke. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khobar. Mana mubtadanya, mana khobarnya berarti sekarang? Mubtada Alladzi mubtada. Bagus. Masih ingat ya? Alladzi yaqra'ul kitabah. Semuanya itu ya. Nah, khobarnya berarti otomatis membaca Thalibun. Iya, bagus. Nah, teman-teman masih ingat setelah alladzi itu ada jumlah. Itu jumlah itu namanya apa, teman-teman? Yang kemarin banget. Silah mausul. Bagus, silah mausul. Aidnya mana? Dhamirnya mana? Dhamir huwa. Yang kembali kepada siapa? Dia laki-laki. Alladzi. Nah, kalau aid kembalinya ke isim mausul ya, teman-teman ya. Oke, bagus. Alhamdulillah masih ingat, teman-teman. Iya. Oke. Nah, kita lanjut. Ada lagi isim istifham. Isim istifham berarti di sini fungsinya sebagai pertanyaan ya. Man fil fasli. Oke? Man fil fasli. Oke. Kalau saya tanya, man ini mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni, iya. Mabni apa itu, teman-teman? Mabniun ala sukun. Fi mahali, ayo. Fi mahali apa kira-kira? Sukun. Fi mahali apa, teman-teman? Kan man, iya. Nah, coba. Teman-teman kalau fi mahali, coba. Tadi man kedudukannya jadi apa di sini? Mubtada, benar. Berarti fi mahali apa? Fi mahali? Iya, fi mahali rof'in. Gitu ya, teman-teman ya. Fi mahali rof'in. Jadi teman-teman sekali lagi, kalau misalnya ada isim mabni, nanti kita bilangnya fi mahali. Jadi kita ngelihatnya nggak di man-nya, teman-teman ya. Nggak lihat di nun sukunnya. Ya, ngelihatnya di posisi man-nya. Seperti itu. Nah, berarti man fil fasli khobarnya mana? Fil fasli. Oke. Selanjutnya ada isim syarat. Nah, ada syarat, ada jawabannya. Man yazro, barang siapa yang menanam. Yahsud, maka akan apa? Hasoda yahsudu. Menuai atau panen. Iya, benar sekali. Man yazro, yahsud.
Mana mubtada'nya? Jadi man. Man. Ya. Coba saya tanya, man mu'rab atau mabni? Mabni. Fi mahalli? Fi mahalli? Rofin. Bagus. Fi mahalli rafin jadi apa itu? Jadi Mubtada'un. Mubtada'un. Nah, ini khobar yang paling panjang di sini. Oke, teman-teman masih semangat? Atau udah ngantuk? Ini masih ada sejam ya. Oke, di sini ada khobarnya mubtada. Nah, oke. Nanti teman-teman khobarnya itu seperti ini. Oke, kita langsung aja. Khobar. Nah, khobar itu kaidah umumnya jatuh setelah mubtada. Tapi nanti teman-teman suatu saat khobar bisa ditaruh di depan. Nah, itu nanti dulu ya teman-teman ya. Kita pakai rumus normalnya dulu. Oke, khobar. Coba. Misalnya, saya punya contoh. Oh ya, misalnya sekolah itu luas apa bahasa Arabnya? Madrasatu Madrasatu Al-madrasatu wasi'atun. Bagus. Wasi'atun. Madrasatu Wasi'un atau wasi'atun? Wasi'atun. Bagus. Wasi'atun. Nah, teman-teman khobar itu identik nakiro ya, identik. Maksudnya umumnya. Nggih, dalam siapa itu tadi? Ya udah. Al-madrasatu wasi'atun. Mubtada'nya mana? Satu. Oke. Khobarnya mana? Wasi'atun. Teman-teman sekarang coba kita rubah ke musanna gimana? Musanna arti dua. Bagus. Nah, mengikuti ya teman-teman ya. Ria, tolong ambilkan. Oh ya, al-madrasah. Satani berarti ini apa jadinya? Juga berubah. Wah, si bagus wasi'atani. Oke, mana khobarnya? Wasi'atani. Wasi'atani bagus. Khobarnya wasi'atani. Oke, rofa nasab atau jar ini? Marfu nasab atau majrur? Iya, tanda rofaknya dengan apa teman-teman? Alif. Alif. Doma. Iya. Mana? Kenapa doma? Kenapa doma? Mufrad sekali. Oke, terakhir kita iya, li'anahu ismul mufrad. Teman-teman, sekarang kita rubah ke jamak gimana berarti? Jamaknya apa kira-kira? Jamaknya al-madarisa. Oke, al-madarisu. Al-madaris. Madrasatun jam'uha madaris. Gitu ya teman-teman ya. Mafail madaris. Ini jamak apa? Jamak apa teman-teman? Ya, jadi gitu ya. Kalau polanya bukan una ina atau atun atin, fix namanya jamak taksir ya, gitu ya. Nah, berarti wasi'atani diganti apa ini? Diganti apa? Wasi'una. Nah, masih ingat likuli jam'in mu'annatsin ghairu akil? Likuli jam'in mu'annatsin ghairu akil apa mufradun mu'annasun. Gitu ya teman-teman ya. Iya, karena sekolahnya ini ghairu akil berarti nanti hukumnya mufrad annas. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semuanya ini dari wasi'atun, wasi'atani dan yang bawah ini namanya khobar mufrad. Loh, saya itu kan musanna. Nah, jadi teman-teman di dalam khobar, kalau khobarnya ini bukan berupa jumlah ya. Sekali lagi kalau nggak jumlah ismiyah, fi'liyah atau syibah jumlah, berarti ini namanya apa yang namanya teman-teman? Khobar mufrad ya sebutannya ya. Jadi beda. Oke, sekarang kita udah ganti alam ya, ganti alam. Alamnya khobar. Nah, di dalam dunianya khobar. Oke, saya ulang lagi. Di dalam dunianya khobar itu wasi'atun, wasi'atani namanya khobar mufrad ya. Ini wasi'atani bukan lagi dinamakan musanna ya. Nanti kalau di khobarnya namanya khobar mufrad karena tidak berupa jumlah. Sekarang kita coba khobar jumlah misalnya. Misalnya sekolah yang didirikan ayah itu bagus. Nah, gimana berarti? Al-madrasatu alladzi banal abu. Oh, nggak jadi teman-teman, nggak jadi. Nanti jadinya ini. Oke, kita ulang. Misalnya gini, anak itu sedang
menulis pelajaran. Gimana? Anak laki-laki itu satu. Anak laki-laki telah menulis pelajaran. Langsung al-waladu. Waladu. Al-waladu apa? Yaktubu. Sedang. Ya. Oke, bagus. Yaktubu. Menulis pelajaran. Yaktubu. Yaktubu dirasa. Nah, dirosata itu teman-teman kira-kira. Sata. Dirosata. Sekarang kita tanya ya. Sebentar, saya ganti warnanya dulu. Teman-teman, mana mubtada'nya di sini? Al-waladu. Al-waladu. Oke, bagus. Al-waladu aja. Mana khobarnya? Nah, mulai. Yaktubu dirosah. Iya, jadi kalau ada jumlah kita ikutkan semua ya. Yaktubut dirosata. Nah, teman-teman ini baru dinamakan khobar ghairu mufrad atau khobar jumlah gitu aja ya. Nah, jadi teman-teman, mufrad itu dalam artian bukan berupa jumlah atau syibul jumlah. Itu dinamakan khobar mufrad. Meskipun nanti khobarnya mufrad, musanna atau jamak, tetap namanya khobar mufrad karena bukan berupa jumlah. Baru kalau di bawah ini, al-waladu yaktubut dirosata. Khobarnya berupa jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Di khobarnya ini teman-teman, khobarnya aja. Ismiyah ya. Yani ya. Oh, Di khobar. fi'liyah. Iya. Jadi jumlah di dalam khobar Fi'liyah. ini namanya jumlah fi'liyah. Gitu ya. Nah, oke, saya ulang lagi. Al-waladu yaktubut dirosa. Al-waladu jadi mubtada. Yaktubut dirosata menjadi khobar. Kalau ditanya khobar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Oke. Ghairu mufrad yang mana? Jumlah ismiyah, fi'liyah, Jumlah atau syibul jumlah? fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya khobar ya. Yaktubu. Yaktubu. Ainal fa'il. Mustatir. Domir mustatir apa ya? Berupa apa itu? Wa. Iya. Sekarang coba misalnya ininya khobarnya berupa jumlah ismiyah. Contoh misalnya anak itu bapaknya ganteng. Nah, gimana itu bahasa Arabnya? Al-waladu. Mm-mm. Abuhu. Iya, abuhu. Apa ganteng bahasa Arabnya? Jamilun. Jamilun. Iya. Coba langsung ya saya tanya mana khobarnya? Abu Jamilun. Nah, teman-teman kalau ditanya mana khobarnya, khobar utama, khobar satu, Jumlah. berarti semuanya ini ya, jumlah abuhu, Jumlah ismiyah. jamil. Bagus. Nah, khobarnya semuanya. Kalau ditanya gini, mana mubtada'nya dalam jumlah utama ini? Al-waladu. Khobar utama itu. Maaf, mubtada utamanya al-waladu. Ya, mubtada utamanya al-waladu. Khobar utamanya mana? Abu. Semua ya. Mubtada Abu, khobar mubtada. Jamilun. Iya. Jadi semuanya ini namanya khobar teman-teman Abu Jamilun. Kalau saya tanya, Abu Jamilun itu khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Silakan. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad. Berupa jumlah apa itu? Ismiyah, fi'liyah atau syibul jumlah? Ismiyah. Kalau ismiyah mana? Mana mubtada'nya khobar? Mubtada'nya jumlah ini mana? Abuhu. Abuhu. Mana khobarnya jumlah Abu Jamilun? Jamilun. Jamilun. Nah, teman-teman kalau misalnya kayak gini, yang jumlah ismiyah ini bingung nggak? Atau kita cari contoh lain ya misalnya ya. Oke, coba. Misalnya guru perempuan itu murid-muridnya pintar. Nah, gimana misalnya? Guru perempuan itu apa? Al-mudarrisatu. Bagus. Al-mudarrisatu. Muridnya banyak teman-teman. Murid-muridnya. Nah, berarti tulab. Oke, domirnya kembali ke bentar. Domirnya kembali ke ibu guru ini. Dakar atau mu'annas ini? Huwa paha. Huwa paha. Ya. Oke. Al-mudarrisatu tullabuha misalnya apa? Pinter-pinter. Mahiruna. Gitu ya. Nah, ini contoh lain teman-teman. Oke. Kalau saya tanya, ainal mubtada? Al-mudarrisah. Al-mudarrisah. Ainal khobar. Nah, ini yang utama dulu. Ainal khobar. Talibuha. Tullabuha mahirun. Bagus. Nah, sekarang teman-teman, khobarnya ini berupa khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Oke. Kalau ghairu mufrad itu kira-kira jumlah ismiyah, fi'liyah atau syibul jumlah? Tapi berbesar. Apa tuh? Ismiyah. Mana mubtada'nya, mana khobarnya? Al-mudarrisah. Mubtada'nya Tullabuha. Oke, bagus. Terus khobar keduanya?
mahiruna. Oke. Nah, teman-teman saya tanya ya sambil saya nulis. Ha, di sini mahal apa? Ha, Gemir ha. Mahal apa? Harusnya. Eh, Maharopa ya. Yakin? Ini tulab kira-kira isim atau fiil. Nah, itu teman-teman caranya. Tulab isim atau fiil. Nah, domir jatuh setelah isim. Mahal, jar. Gitu ya. Domir jatuh Oh, setelah. iya. Nah, jadi apa berarti itu? Tulabuha. Susunan apa itu tulabuha? Mudhof. Mudhof. Dof, dof. Iya. Idhofah. Mudhofah. Oke, nah teman-teman nanggung ya. Habis ini pertanyaannya. Oke, nanggung. Sekarang ada khobar syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu apa? Syibhu artinya apa? Menyerupai. Menyerupai. Berupa jumlah, iya. Jadi dia kalimatnya panjang tapi bukan berupa jumlah. Nah, teman-teman, biasanya syibhul jumlah itu bisa jar majrur, bisa dorof, madruf. Nah, ini polanya lebih mudah ya, teman-teman. Ya, sebentar. Oke, coba. Misalnya, anak itu di depan kelas, bahasa Arabnya apa? Al-waladu. Al-waladu. Waladu Fasli. amamal fasli. Amamal fasli. Nah, bagus. Al-waladu amamal, maaf, amamal. Fasl. Tadi bilang sekolah apa kelas ya? Kelas. Iya. Fasl apa faslu apa fasli? Fasli. Fasli. Yang jatuh setelah amama waro adikaka itu baca jar ya teman-teman ya. Oke, dorof madruf. Oke, saya tanya sekarang. Mana mubtada'nya? Al-waladu. Al-waladu. Walad. Ya. Mana khobarnya? Amamal fasli. Fasli. Oke, kalau saya tanya khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Ghair mufrad. Ghairu mufrad. Berupa apa ini teman-teman? Sibhul jumlah. Jumlah. Sibel jumlah yang mana itu? Namanya Yang dorob madrub. yang namanya dorof madruf. Bagus sekali. Oke, dorof madruf. Mana dorofnya, mana madrufnya? Amama dorob. Dorobna amama. Fasli madrub. Oke, teman-teman perlu diingat ya, pokoknya kalau jatuh setelah amama waro, kalau mufrad dia dibaca kasroh gitu aja ya. Amal fasli, amamal madrasah, fil kok ada fi, waro al makbaroti misalnya, gitu ya. Oke, sekarang yang jar majrur. Anak itu di dalam kelas. Nah, gimana berarti? Fil fasli. Al-waladu fil fasli. Bagus. Al waladu fil fasli. Berarti khobarnya sibul jumlah yang apa ini namanya? Jar majrur. Majrur. Iya, jar majrur. Bagus. Al waladu fil fasli. Lagi-lagi misalnya. Oke, perawat itu bahasa Arabnya apa? Teman-teman? Jamaknya apa? Mumar, Ridho, perawatnya cewek. Mumar, Ridho. Misalnya sabar. Oke, perawat itu sabar. Bahasa Arabnya apa? Sobirat. Teman-teman, Sobiran ya. bentar. Ya, sobirotun apa Sobirat. sobirotun? Ayo. Sobirat. Ya. Khobar identik nakiro ya, iya. Al maridotu sobirotun. Maaf. Pakai sobirotun. Nah, seperti ini ya. Karena ini berakal, jadi tetap ikut polanya jamak ya teman-teman ya. Kalau saya tanya sobirotun, ini jadi apa sobirotun? Jadi Sabiratun jadi khobar sabiratun. Khobar. Bagus. Khobarnya ini khobar mufrad atau ghairu mufrad? Coba. Mufrad. Bagus. Teman-teman meskipun ini bentuknya jamak, tapi kalau ditanya ini khobar mufrad atau ghairu mufrad, tetap jawabannya khobar mufrad. Karena definisi mufradnya khobar itu yang bukan berupa jumlah ya teman-teman. Karena sobiratun ini berdiri sendiri, maka bukan namanya jumlah. Kita sebut sebagai khobar mufrad. Oke teman-teman silakan bertanya tentang khobar ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Bukan khobar paling tadi yang mana apa ya? Bapak? Boleh? Yang mubtada isim yang dibaca rofa. Mana yang Itu kan ada yang isim mabni, mubtada yang siap. mabni itu mabni istifham. Oke. Yang man. Itu bagaimana membedakan antara istifham man sama mausul man? Bagus sekali Bapak. Nah, jadi kan mausul itu nggak ada tanda tanyanya Bapak. Kalau misalnya mana yang tadi ada tanda tanyanya. Misalnya mana tadinya kok hilang. Nah, jadi Bapak sebentar. Jadi gini. Jadi kalau
mannya itu man mausul, berarti setelahnya ada sila mausulnya, Bapak. Nah, itu identiknya, itu ciri umumnya isim mausul. Gitu ya, Bapak, yang kemarin. Oh, jadi Mana tadi hanya aja. jadi berarti di ini ya di apa aksentuasi atau di lugomah pertanyaan ya, kalimat tanya ya. Benar sekali, Bapak. Nah, ini istifham kalimat tanya, ada tanda tanyanya. Nah, man fil fasli. Nah, tapi kalau yang misalnya ini, misalnya apa? Maniladi atau maniladi man yakra'ul kitab. Nah, itu bisa juga. Cuma kurang enak Bapak ya. Cuma gitu aja Bapak ya. Cara membedakannya kalau setelah man itu ada sila mausulnya. Nah, ini misalnya ya, itu berarti namanya man mausul. Gitu ya Bapak ya. Oh, sebentar. Sebentar teman-teman ya, maaf maaf maaf. Izin mute dulu. Sebentar sebentar.